Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mahasiswa hukum Fakultas Pamulang. Bersama saya ada Tisa Septianto dan ada teman saya Bagas Alip, Daniel Agung Muria, Firyawan, dan Apriliasta. Dan kali ini kita akan membahas tentang mazhab sejarah. Yang pertama, mazhab sejarah itu dalam filsafat hukum, mazhab sejarah dalam filsafat hukum adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sejarah dan perkembangan sosial masyarakat. Aliran ini berpendapat bahwa hukum merupakan produk dari proses sejarah yang berkembang dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, hukum harus dianalisis dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah, budaya, dan kondisi sosial di mana hukum tersebut muncul dan berkembang. Dan berikut adalah beberapa konsep utama dalam mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Yaitu yang pertama, hukum sebagai produk sejarah. Hukum sebagai produk sejarah menegaskan bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, dan oleh karena itu hukum tidak dapat dipahami secara statis atau abadi. Setiap sistem hukum berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan sosial dari perkembangan budaya masyarakat. Hukum tidak hanya sekedar aturan yang ditetapkan oleh negara atau lembaga hukum, tetapi merupakan refleksi dari kondisi sosial yang ada pada suatu waktu tertentu. Berikut yang kedua, sejarah hukum dan perkembangan masyarakat. Menurut mazhab ini, perubahan hukum tidak terjadi secara tiba-tiba atau bersifat universal, melainkan merupakan hasil dari dinamika masyarakat. Hukum berkembang seiring dengan perubahan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hukum pada masa lalu bisa berbeda dengan hukum pada masa kini, karena adanya perubahan dalam pandangan nilai masyarakat. Yang ketiga, pemilikan utama mazhab sejarah. Beberapa tokoh penting dalam mazhab sejarah ini adalah Friedrich Karl von Schaffer, seorang ahli hukum Jerman yang merupakan tokoh utama dalam mazhab sejarah hukum. Schaffer ini berpendapat bahwa hukum adalah produk dari perkembangan masyarakat yang muncul secara organik dan tidak dapat dipaksakan atau dibuat secara buatan. Menurutnya, hukum berkembang sejalan dengan semangat nasional atau Volksgeist, semangat rakyat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dibuat secara top down oleh negara, melainkan harus berasal dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Georg Wilhelm Friedrich Hegel juga berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari perkembangan sejarah dan ide-ide rasional yang terwujud dalam bentuk negara. Dalam hal ini, Hegel melihat negara sebagai puncak dari perkembangan sejarah dan hukum sebagai manifesti dari kebebasan yang diatur dalam struktur negara. Yang keempat, hukum dan tradisi. Dalam mazhab sejarah, hukum tidak hanya dilihat sebagai sebuah sistem normatif yang rapi, melainkan juga sebagai bagian dari tradisi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dipahami dalam konteks masa kini dan hukum pada masa kini, karena adanya perubahan dalam pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan Bagas Alip materi tentang mazhab sejarah yang sebelumnya dibawakan oleh Tisa Septianto. Di poin 5, penolakan terhadap hukum positif yang diteorikan secara abstrak, yaitu mazhab sejarah seringkali mengkritik pandangan positivisme hukum yang melihat hukum sebagai aturan yang terpisah dari konteks sosial dan sejarah.
Positivisme hukum berfokus pada hukum sebagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas. Sementara mazhab sejarah menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terlepas dari tradisi dan perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Lalu selanjutnya di poin ke-6, yaitu implikasi mazhab sejarah dalam praktik hukum. Implikasi mazhab sejarah dalam praktik hukum yaitu mazhab sejarah memberikan penekanan bahwa pentingnya memahami hukum dalam konteks sejarah dan budaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam sistem hukum, keputusan hukum dan kebijakan publik harus memperhatikan nilai-nilai tradisional dan sejarah yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan hukum tidak dapat dilakukan secara terburu-buru atau secara eksperimental, melainkan harus memperhatikan proses sejarah dan evolusi sosial. Selanjutnya di poin ke-7, yaitu tentang perkembangan mazhab sejarah di abad modern. Mazhab sejarah dalam filsafat hukum terus berpengaruh pada perkembangan pemikiran hukum di abad modern. Pada abad ke-19, terutama di Eropa, pemikiran tentang hukum sebagai refleksi dari sejarah dan masyarakat menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum yang lebih dinamis dan kontekstual. Pengaruh mazhab ini juga terlihat dalam penolakan terhadap teori-teori hukum yang bersifat dogmatis dan tertutup, seperti positivisme hukum yang tidak memperhitungkan faktor sejarah dalam pembentukan hukum. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, mazhab sejarah juga mulai mengalami kritik dan tantangan. Salah satu tantangan besar bagi mazhab sejarah datang dari teori hukum yang lebih menekankan pada rasionalitas dan universalitas prinsip-prinsip hukum, seperti yang ditemukan dalam pemikiran John Locke atau Immanuel Kant. Dalam pandangan ini, hukum seharusnya dapat diterapkan secara umum tanpa terlalu dipengaruhi oleh sejarah atau tradisi lokal yang bervariasi. Yang ke-8, hubungan antara hukum dan identitas nasional. Mazhab sejarah dalam filsafat hukum menekankan adanya hubungan yang erat antara hukum dengan identitas dan budaya suatu bangsa. Friedrich Karl von Savin sebagai tokoh penting dalam mazhab ini menekankan bahwa hukum adalah refleksi dari jiwa nasional atau Volksgeist, yaitu semangat atau jiwa kolektif yang dimiliki oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, hukum suatu negara seharusnya mencerminkan karakteristik nilai dan norma hidup dalam masyarakat serta berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pemikiran ini berpengaruh besar dalam perkembangan hukum di negara-negara yang mengedepankan identitas nasional. Dalam konteks ini, perubahan hukum yang cepat atau dipaksakan dari luar dianggap tidak sesuai dengan sejarah dan karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Demikian, selanjutnya materi ini akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu 9, hukum sebagai proses berkelanjutan. Mazhab sejarah memandang hukum sebagai suatu proses yang terus berkembang dan bertransformasi sepanjang waktu. Hukum tidak dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang sudah selesai atau tetap. Sebaliknya, hukum adalah suatu yang terus diperbarui seiring dan perkembangan masyarakat dan situasi yang terjadi di masyarakat tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks hukum adat atau hukum tidak tertulis, hukum dianggap
sebagai suatu yang terus berkembang berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Proses ini mencerminkan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam suatu komunitas. Dengan demikian, hukum dalam pandangan mazhab sejarah bukanlah sesuatu yang statis, jadi bisa berubah-ubah, melainkan sesuatu yang terus hidup dan bergerak mengikuti dinamika kehidupan masyarakat tersebut. Ya, 10 kritik terhadap mazhab sejarah. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam pemikiran hukum, mazhab sejarah tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik yang paling utama terhadap mazhab sejarah meliputi 1. Terlalu relatif dan subjektif. Salah satu kritik utama terhadap mazhab sejarah adalah bahwa pemahaman hukum berdasarkan sejarah dan tradisi masyarakat dapat bersifat terlalu relatif dan subjektif. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpastian dalam sistem hukum, karena hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya lah. 2. Mengabaikan hak asasi manusia. Beberapa kritik juga mengemukakan bahwa mazhab sejarah cenderung mengabaikan prinsip-prinsip universal dalam hak asasi manusia. Dalam pandangan ini, hukum yang berkembang secara historis dapat menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi jika berpegangan terlalu kuat pada tradisi atau norma yang ada di masa lalu. Meskipun demikian, norma-norma tersebut mungkin tidak lagi relevan atau adil dalam konteks zaman modern sekarang. 3. Membatasi perubahan sosial yang cepat. Mazhab sejarah cenderung menekan pentingnya proses evolusi hukum yang organik dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, hal ini dapat menghambat perubahan yang cepat dan diperlukan, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan respon hukum yang lebih cepat dan progresif. Selanjutnya 11. Mazhab sejarah dalam konteks kontemporer. Meskipun mengalami kritik, mazhab sejarah tetap relevan dalam konteks filsafat hukum kontemporer, terutama dalam diskusi mengenai hukum adat, pluralisme hukum, dan interpretasi hukum yang kontekstual dalam negara-negara yang memiliki keberagaman budaya. Hukum seringkali perlu disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma lokal yang mengingat kita kembali pada pentingnya sejarah dalam pembentukan hukum. Di samping itu, dalam kajian hukum internasional dan hak asasi manusia, mazhab sejarah memberikan peringatan bahwa meskipun ada prinsip-prinsip universal yang harus diakui, implementasi prinsip-prinsip tersebut haruslah sensitif terhadap konteks sejarah dan budaya masyarakat tertentu. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga keberagaman hukum yang ada di dunia, sembari tetap memastikan bahwa hak dasar manusia dihormati. Nomor 12, pengaruh mazhab sejarah terhadap pembentukan sistem hukum nasional. Salah satu dampak signifikan dari mazhab sejarah adalah pengaruhnya terhadap pembentukan sistem hukum nasional di berbagai negara. Pengaruh ini terutama terlihat pada negara-negara yang memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh tradisi atau kebiasaan setempat, seperti di banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hukum adat atau hukum tidak tertulis yang berlaku di negara-negara seringkali menggabungkan elemen-elemen tradisional yang telah ada sejak lama, yang sejalan dengan pemikiran mazhab sejarah. Sebagai contoh, di beberapa negara dengan masyarakat yang masih mempertahankan sistem hukum adat,
hukum lebih mencerminkan norma dan kebiasaan yang berkembang dalam komunitas tersebut daripada undang-undang yang dibuat oleh negara. Mazhab sejarah berpendapat bahwa sistem hukum seperti ini adalah refleksi dari semangat kolektif dan tradisi masyarakat yang telah berkembang selama berabad-abad. Pada saat yang sama, meskipun hukum negara tersebut berakar dari tradisi, negara tetap melakukan reformasi hukum yang berupaya untuk menyesuaikan hukum adat dengan tantangan zaman modern. Dalam konteks ini, mazhab sejarah berperan sebagai landasan untuk memadukan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum modern, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ke-13, mazhab sejarah dalam perspektif pluralisme hukum. Mazhab sejarah memiliki relevansi yang kuat dalam pembahasan pluralisme hukum. Dalam banyak masyarakat, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku. Misalnya hukum negara, hukum adat, hukum agama, hukum internasional, dan lain-lain. Dalam konteks ini, mazhab sejarah mengingatkan kita bahwa sistem hukum yang berbeda-beda ini berkembang dari tradisi dan sejarah yang berbeda-beda pula. Di negara-negara yang menerapkan pluralisme hukum seperti Indonesia atau India, dalam banyak masyarakat, hukum negara seringkali berdampingan dengan hukum adat atau hukum agama. Mazhab sejarah menganggap pluralisme hukum ini sebagai sesuatu yang alami dan sah, karena sistem hukum tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak harus sesuai dengan nilai norma yang hidup di masyarakat, yaitu bisa homogen dan seragam, dan bisa juga mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang ada. Namun, pluralisme hukum juga menimbulkan tantangan dalam hal penegakan hukum yang adil dan merata, terutama ketika terdapat ketegangan antar hukum negara dan hukum adat dan hukum agama. Dalam hal ini, pemikiran mazhab sejarah membantu untuk memahami bahwa hukum negara dan hukum lokal, meskipun berbeda, memiliki akar historis dan sosial yang sama kuatnya. Yang keempat, mazhab sejarah dan perkembangan hukum internasional. Mazhab sejarah juga memberikan perspektif yang menarik dalam memahami perkembangan hukum internasional. Hukum internasional, seperti yang kita kenal sekarang, berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Dunia, kolonialisme, dan globalisasi. Sebagai contoh, pembentukan prinsip-prinsip hukum internasional setelah Perang Dunia Kedua seperti hak asasi manusia, perlindungan terhadap pengungsi, dan hukum humaniter internasional tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah politik dan sosial di berbagai negara. Mazhab sejarah dalam perspektif postmodernisme. Pemikiran mazhab sejarah ini dapat dilihat dalam hubungan dengan postmodernisme yang muncul sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan besar yang bersifat universal, seperti yang ditemukan dalam teori-teori positivisme dan rasionalisme. Postmodernisme yang menekankan pluralitas dan relativisme memiliki kesamaan dengan mazhab sejarah dalam hal pentingnya konteks budaya, sejarah, dan tradisi dalam pembentukan hukum. Postmodernisme menolak adanya satu narasi tunggal yang mengatur hukum dan menggantinya dengan pengakuan terhadap beragam perspektif hukum yang muncul dari latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Mazhab sejarah dalam hal ini memberikan landasan bagi postmodernisme untuk mengembangkan pandangan yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan dalam sistem hukum, serta menekankan bahwa hukum tidak hanya harus universal, tetapi juga harus sensitif terhadap konteks lokal. Kemudian yang berikutnya, penerapan mazhab sejarah dalam era globalisasi.
Di era globalisasi, tantangan baru muncul dalam penerapan prinsip-prinsip mazhab sejarah. Globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat, dan seringkali juga menguji sejauh mana hukum suatu negara dapat beradaptasi dengan perkembangan internasional tanpa kehilangan akar sejarah dan tradisinya. Dalam konteks ini, mazhab sejarah memberikan wawasan penting bahwa meskipun dunia semakin terhubung, hukum tetap harus dihargai sebagai refleksi dari nilai-nilai lokal dan sejarah sosial yang khas dari suatu masyarakat. Dari pembahasan tadi, ini sebenarnya dapat kita ambil kesimpulan, yaitu mazhab sejarah dalam filsafat hukum memberikan pandangan yang sangat penting tentang hubungan antar hukum, sejarah, dan budaya. Kemudian pemahaman hukum melalui perspektif sejarah menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga merupakan hasil dari perkembangan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum harus dilihat sebagai sesuatu yang terus berkembang. Kemudian hukum juga harus terikat pada tradisi dan sejarah yang ada dalam masyarakat dan harus dihargai sebagai konteks sosialnya. Meskipun terdapat kritik terhadap mazhab ini, terutama terkait dengan relativisme hukum dan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang universal, mazhab sejarah tetap memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan sistem hukum yang beragam dan kontekstual di dunia yang semakin terhubung ini.